warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal tentang sebuah teks, yaitu teks diskusi. Ada beberapa hal yang akan saya perkenalkan, mulai dari pengertian teks diskusi, kemudian struktur teks diskusi, kemudian ada unsur-unsur kebahasaan teks diskusi, kemudian pada akhirnya nanti adalah menyusun teks diskusi. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara tentang pengertian teks diskusi, tentunya teks diskusi itu merupakan teks yang menyajikan berbagai pendapat dan sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Jadi ada dua di situ sudut pandang, dua pendapat atau bahkan lebih. Nanti itulah yang akan dibahas dalam teks diskusi untuk diambil suatu kesimpulan. Teks diskusi menggunakan kata-kata untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan mereka. Beberapa kata persuasif digunakan dalam teks. Kemudian ciri-ciri yang kedua, teks diskusi menggunakan kata-kata untuk menghubungkan gagasan dalam satu paragraf dan hubungan gagasan antar paragraf. Kata-kata yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata penghubung, ya, atau disebut juga dengan konjungsi. Jadi bagaimana konjungsi itu bekerja untuk menghubungkan gagasan-gagasan dalam satu paragraf. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tentunya menggunakan bahasa yang efektif. Itu sesuatu hal yang sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasi. Kemudian ciri yang keempat, dalam teks diskusi memuat tulisan yang menerangkan suatu masalah yang dilengkapi dengan argumen baik yang mendukung atau yang menentang. Jadi baik yang mendukung atau yang menentang sebuah isu tersebut, dan kemudian diakhiri dengan adanya rekomendasi atau simpulan dari penulis. Nah, kita lihat dalam ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi menunjukkan waktu sekarang, karena biasanya berbicara tentang permasalahan yang aktual. Jadi salah satunya adalah bahwa kalimat yang digunakan dalam teks diskusi menunjukkan waktu sekarang. Yang kedua, sebagai ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi, bahwa kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Kemudian yang ketiga, ada kata emotif. Jadi kata emotif ini melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Kemudian yang keempat, ada bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Yang kelima, disebut di situ sebagai derajat kepastian. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah modalitas. Jadi seberapa pasti dengan pernyataan yang kita tuangkan ke dalam teks diskusi. Apakah ingin membuat orang setuju dengan pendapat kita, atau bahkan ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapat kita. Jadi itu modalitasnya. Kemudian yang keenam, tadi kita bicara tentang konjungsi. Jadi konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara ada istilah konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Struktur dari teks diskusi ada disebut dengan pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu berisi tentang pernyataan untuk membatasi topik, ya. Kemudian yang kedua terdiri dari latar belakang topik, kemudian
Yang ketiga, juga di bagian pendahuluan itu disampaikan sudut pandang berbeda, nanti akan dibahas pada bagian isi. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah isinya. Jadi apa itu isi dari struktur? Yang kedua merupakan serangkaian paragraf, kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro, tentunya dengan alasan serta contoh yang mendukung gagasan. Kemudian ada 2 atau 3 paragraf dengan argumen yang tidak setuju, tentunya juga dengan argumen dengan alasan serta contoh yang mendukung. Kemudian di dalam isi juga disampaikan dengan menggunakan bahasa persuasif. Kemudian menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan-gagasan. Jadi menghubungkan gagasan awal dengan gagasan-gagasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan simpulan. Nah, apa isinya simpulan? Simpulan itu berisi argumen dari kedua sisi. Jadi simpulan dari argumen kedua sisi. Jadi penulis teks diskusi itu memberikan simpulan tentang antara yang pro dan yang kontra, atau antara pendapat yang pro dengan pendapat yang kontra. Kemudian di dalam simpulan itu juga penulis teks diskusi itu juga mengevaluasi argumen yang paling efektif. Baru setelah itu merekomendasikan satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, itulah 3 struktur dari teks diskusi. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada simpulan. Nah, sekarang bagaimana menyusun teks diskusi? Nah, seperti kita ketahui bahwa teks diskusi menyatakan pendapat yang meyakinkan pembaca untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Usahakan menggunakan judul yang menonjol, inspiratif, atau judul yang kontroversial. Jadi tulisan ini juga melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang kita buat. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk menarik minat pembaca untuk membaca teks diskusi yang kita susun. Yang pertama, usahakan menggunakan judul dengan bahasa yang bisa menarik perhatian pembaca. Kemudian, mulai pendahuluan dengan pertanyaan-pertanyaan retoris. Kemudian, tentunya dengan menggunakan bahasa yang emotif. Usahakan memulai pendahuluan dengan menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Yang kelima, usahakan memulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Untuk menyusun teks diskusi yang baik, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, sebelum kita memulai menyusun sebuah teks diskusi, usahakan merencanakan tulisan yang akan kita buat sebelum memulai kita menulis. Nah, apa bentuk rencana yang akan kita buat? Tentunya menentukan objek tadi, ya, menentukan hal atau peristiwa yang akan kita buat ke dalam bentuk teks diskusi. Kemudian kita berusaha membuat tulisan kita menarik untuk dibaca. Kemudian tulisan dalam kalimat efektif dan fokus kepada topik. Makanya perlu diberikan pembatasan pada topik pada struktur yang pertama tadi, pendahuluan. Yang paling penting adalah memeriksa ejaan dan punktuasi. Ya, punktuasi itu tanda baca. Kemudian gunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca. Jadi itu tadi persuasif. Kemudian mulai suatu paragraf baru untuk setiap gagasan baru. Jadi seperti kita ketahui bahwa paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki satu gagasan utama dan beberapa kalimat-kalimat penjelas. Kemudian setelah itu, setelah tulisan selesai,
kita lakukan pemeriksaan dan penyuntingan tulisan ya. Jadi itu 7 hal yang harus kita perhatikan betul ketika kita akan menyusun sebuah teks diskusi. Ketika kita akan menyusun sebuah teks diskusi, saya sampaikan bahwa topik sangat penting karena topik yang dipilih harus memicu adanya pro dan kontra. Jadi ada pendapat pro dan ada pendapat kontra dalam masyarakat tentang suatu peristiwa atau hal. Jadi tentunya bersifat faktual serta kontekstual sehingga sedang hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Kemudian sebagai langkah kedua dalam menyusun sebuah teks diskusi, tentunya kita wajib mengumpulkan data bukti pendukung, data yang berhubungan dengan pro dan kontra pada isu yang dibahas disertai dengan alasan pendukung. Yang ketiga, kita mencari solusi yang ditentukan harus sesuai dengan pertimbangan dari data serta bukti-bukti pendukung. Yang keempat, memulai penulisan adalah hal yang pertama ditulis berupa kalimat utama isu, kemudian dilanjut dengan kalimat utama 2 argumentasi antara yang pro dan yang kontra. Selanjutnya mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf, kemudian diakhiri nanti dengan simpulan. Nah, demikianlah tadi anak-anakku tentang pengenalan tentang teks diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.